little crazy underneath this, underneath this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Lintang Maula Rofi dari Universitas Mula Warman, jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. NIM saya 20020460020. Kelas saya kelas A. Oh iya, kembali lagi bersama saya. Saya ingin melanjutkan part 2. Karena part 1 ada evaluasi, yang mana di part 1 itu adalah banyak pertanyaan. Yang mana pertanyaan itu dirangkum menjadi satu dan dihubungkan kepada ilmu filsafat. Seminggu lalu saya mendapatkan pembelajaran ilmu filsafat tentang evolution and level of human thinking, yang mana pemikiran seseorang itu pasti memiliki level sampai manakah ia berpikir, apakah itu paling tingginya tentang keagamaan, atau dia berpikir secara logis, atau dia juga berpikir secara common thinking seperti sejarahnya mereka. Itu akan kita bahas di dalam judul pembahasan saya, yaitu apa sih tujuan hidup? Dari tujuan hidup bila disimpulkan yaitu sesuatu yang akan kita capai suatu saat nanti, yang mana sesuatu itu membuat kita bahagia. Membuat bahagia seseorang itu tidak mudah. Membuat diri bahagia sendiri itu juga tidak mudah. Jadi tujuan ini tidak selalu mudah jika tidak ada usaha dan doa. Lalu tujuan hidup saya hubungkan kepada ilmu filsafat, yaitu saya mengambil mid thinking, yang mana mid thinking itu pola berpikir yang sederhana, menjuru kepada Tuhan dan menjuru kepada mitos juga. Tapi menurut saya, untuk mid thinking bagi saya menjuru kepada Tuhan, karena Tuhan telah menciptakan semuanya dan semua aturan telah ditentukan oleh Tuhan. Jadi tujuan hidup ini bagi agama yang saya anut yaitu kita masuk ke dalam surga. Untuk masuk ke dalam surga itu membutuhkan sesuatu yang ekstra. Mudah, tapi itu juga butuh perjuangan. Terkadang kita juga harus melewati sesuatu untuk melawan hawa nafsu sendiri demi menggapai tujuan hidup itu. Lalu menjuru lagi ke common thinking. Common thinking itu seperti yang biasa digunakan kaum awam, berdasarkan indrawi, pengalaman, dan banyak lagi. Dan menurut saya, dari common thinking ini saya belajar dari pengalaman saya. Banyak sekali pengalaman dari tujuan hidup ini yang sudah terkabul. Seperti saya waktu berdoa ingin bertemu dengan teman saya percaya kepada Tuhan. Dan di situ saya memiliki tujuan hidup untuk masuk ke dalam surga. Untuk saya bertemu teman saya berdoa kepada Tuhan. Dan setelah itu 1 jam kemudian saya dipertemukan dengan teman saya sungguh bahagia, dan itu membuktikan bahwa pengalaman saya itu menjuru atau memacu pada common thinking, yang mana tujuan hidup itu diteruskan kepada mid thinking, yaitu kepercayaan kita kepada Tuhan. Lalu untuk tujuan hidup juga saya membahas atau memasukkannya pada logic thinking, yaitu mampu menalar atau mendata secara mendasar dari tujuan hidup
itu yang mulai dari dasarnya kita dapat membahagiakan orang tua, kita juga bisa menetapi apa yang hak, apa yang dimaksud dari tujuan hidup itu sendiri. Jadi jika dipikir secara mendasar, seseorang itu menginginkan kebahagiaan dari hidup. Dan dari situlah kita bisa belajar bagaimana kita bisa menyimpulkan tujuan hidup ini menjadi satu tujuan yang akan kita capai nantinya walaupun berbagai cara. Mungkin ini sedikit rumit ya untuk dipahami, tapi semoga semua ini membantu. Selain itu, dari mid thinking, common thinking, dan logic thinking, yang paling saya gunakan yaitu mid thinking. Karena saya belajar dari pengalaman juga dari common thinking, bahwa semua itu dari logic thinking, common thinking akan menuju kepada mid thinking, yaitu mid thinking menjuru kepada Tuhan. Jadi semuanya ditentukan oleh Tuhan. Oh iya, saya juga belajar tentang filosofi filsafat, yang mana filosofi filsafat itu sama dengan common thinking, logic thinking, dan yang lainnya. Tapi filosofi filsafat ini berada di tingkatan paling tinggi jika digambarkan segitiga. Dari filosofi filsafat itu mengandung unsur cinta, mengandung unsur hikmah, kebenaran, dan kebijakan juga. Maka dari itu, kita akan mempelajari dari filosofi filsafat unsur cinta. Dari unsur cinta ini tujuan hidup. Tujuan hidup itu pasti kita memiliki kasih sayang untuk mendapatkan kebahagiaan dan untuk mendapatkan dukungan untuk kita meraih tujuan hidup kita. Lalu kebenaran. Kebenaran itu apa sih kebenaran yang ada di dalam tujuan hidup itu? Yaitu kita memiliki kebenaran bahwa kita memiliki tujuan untuk masuk ke dalam surga. Lalu ada juga hikmah. Hikmah yang dikandung di dalam filosofi filsafat tujuan hidup itu berada di dalam pengalaman kita. Pengalaman yang telah kita lalui itu memberikan pelajaran yang sangat banyak. Dan ada juga kebijakan, bagaimana kita mengambil suatu keputusan, kita mengambil suatu arah untuk kita menentukan di mana tujuan hidup kita itu. Dari sini, filosofi filsafat itu membenarkan bahwa cinta kebenaran. Jadi filsafat itu menuju pada kebenaran. Jadi kita bisa mengambil atau kita bisa menggunakan ilmu filsafat ini untuk mencari unsur dasar kebenaran dari apa yang telah kita pikirkan. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan dari tujuan hidup ini. Maaf jika mungkin boring dan tidak terlalu asik. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu untuk menemukan apa tujuan hidup dan apa dasar filsafat yang kalian pelajari dan yang kalian pikirkan saat ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Like the day that I met you, the day I thought forever, said that you love me, but that'll last forever.